hadirin hadirat yang saya hormati dan adik-adik yang saya cintai. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang Maha Suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang Maha Tahu. Senandung rindu tertumpuk hanyalah milik Allah yang Maha Agung. Salawat berbingkai salam marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan tausiah dengan tema peran pemuda di zaman milenial. Berbicara mengenai pemuda, pasti identik dengan masa muda, masa yang hebat luar biasa, dikarenakan masa muda merupakan masa yang paling tepat, masa yang paling kuat untuk senantiasa taat kepada Allah yang Maha Hebat. Hal ini seirama dengan salah seorang tafsir Quran. Beliau menyatakan bahwa masa muda merupakan masa kekuatan, di mana sebelumnya berada pada masa kelemahan. Maka pantaslah Bung Karno pernah berkata, berikanlah kepadaku 10 orang pemuda, niscaya kita goncangkan dunia ini. Hadirin rahimakumullah, masa muda merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sebagai seorang pemuda dianugerahi bentuk fisik yang kuat, mata dapat melihat dengan tepat, tangan dapat mengangkat benda yang berat, kaki masih bisa berlari dengan cepat, wajah tampan dan cantik memikat. Maka gunakanlah wahai pemuda untuk senantiasa taat kepada Allah yang Maha Hebat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sungguh sangat menyedihkan, memalukan, bahkan memilukan. Di zaman milenial ini tidak sedikit pemuda yang kaya raya, yang segala ada, segala punya, yang istilahnya HP-nya Nokia, laptopnya Toshiba, mobilnya Avanza, kontrakannya di mana-mana, sawahnya lega, duitnya loba, tiap hari makannya di Ampera, tetapi batinnya tersiksa, hatinya penuh dengan gegana dikarenakan terjerumus ke dalam jurang narkotika atau narkoba, dan juga tergoda oleh wanita-wanita penggoda. Padahal seorang pujangga Mesir pernah menyatakan dalam syairnya, sesungguhnya di tangan kita lah, di tangan para pemuda lah urusan umat ini digenggam, dan pada kaki mereka lah hidup dan matinya umat ini. Hadirin rahimakumullah, kemudian pasti timbul pertanyaan dalam hati kita, bagaimana kita sebagai seorang pemuda harapan bangsa, juga harapan mertua, untuk melewati dampak negatif dari era globalisasi ini, supaya kita terhindar dari narkoba dan sebagainya. Maka jawabannya, kita sebagai seorang pemuda harus senantiasa semangat belajar ilmu pengetahuan, sebagaimana Rasulullah bersabda, thalabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang perempuan dan setiap orang laki-laki. Oleh karena itu, marilah kita untuk selalu semangat belajar ilmu pengetahuan umum, disertai mendalami ilmu pengetahuan agama, dikarenakan salah seorang ilmuwan, yaitu Albert Einstein, pernah berkata, ilmu pengetahuan agama tanpa ilmu pengetahuan umum itu buta, dan ilmu pengetahuan umum tanpa ilmu pengetahuan agama adalah lumpuh.
Hadirin rahimakumullah, marilah kita sebagai seorang pemuda untuk terus semangat belajar ilmu pengetahuan umum disertai mendalami ilmu pengetahuan agama, supaya kita sebagai seorang pemuda bisa berjaya di zaman milenial ini, sesuai firman Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa dan juga orang-orang yang berilmu. Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga kita sebagai seorang remaja, sebagai seorang pemuda harapan bangsa dan agama, untuk agama yang beriman, berilmu, juga bertakwa, disertai akhlakul karimah, subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, itulah mungkin sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kealfaan. Mawar melati indah di taman, indah lagi kembang selasi. Akhir kata saya ucapkan cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.